Baru nggak apa-apa seadanya. Yuk. Selamat malam ibu-ibu semua, adik-adik. Jadi ini forumnya ini untuk orang tua ya. Untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Ya. Suaranya Ya, itu suaranya mantul. Oke, siap. Udah. Tapi kalau anaknya pengen apa namanya? Pengen ikut ya nggak apa-apa kalau nggak bosen. Ya, oke. Ini siapa aja yang udah gabung? Ada siapa ini? Ada 4 ya. Oke. Tapi ini ada keluar masuk. Kenalan dulu yuk ibu-ibu. Boleh minta tolong di ini videonya nggak? Saya mau kenalan dulu ini orang tuanya siapa gitu. Sama kok gitu ya video. Ya emang Ibu, Ntar dulu ya. kameranya rusak. Aku mau itu Salma kok videonya kayak gitu ya. Ada orang yang di sekolah aku kameranya kayak gitu juga. Gitu. Oke. Boleh kenalan ya. Perkenalkan nama saya Farida ya, yang biasa nongol lah di IG ya. Ini Fadil nih. Your name is Fadil. Ini anak saya yang pertama, umurnya berapa? How old are you? 7. Umurnya 7 tahun. Ya, umurnya 7 tahun. Anak saya yang kedua umurnya 1 tahun. Lagi belajar ngomong. Iqbal bisa ngomong apa, Mas? Duduk, duduk, apalagi bubu, apalagi Bapak. bapak, apalagi ibu bisa nggak? Enggak. Api, apalagi kaki, sepatu. Iya. Jadi anak saya umur 1 tahun itu vocabnya udah banyak menurut saya, lebih banyak daripada anak saya yang pertama ini dulu waktu umur 1 tahun. Jadi Fadil ini dulu umur 1 tahun itu masih diem, belum mengeluarkan kata-kata. Tapi anak saya yang kedua ini cewek, umurnya sekarang 13 bulan, 13 atau 14 ya, segitulah ya, 1 tahun lebih sedikit. Itu vocabnya udah banyak, tapi mostly bahasa Indonesia and Jawa ya, kayak api itu bahasa Jawa. Bagus ya, bagus bahasa Indonesianya, tapi dia ngomongnya api gitu, karena kita ngajarinnya begitu. Terus apalagi ya, bapak, ibu, mostly semuanya vocabnya itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Karena kita pengen memang first language untuk anak-anak kita itu memang bukan bahasa Inggris ya. Ya, dimana kita tinggalnya di Indonesia. Jadi ya first language-nya saya pengen tetap bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya. Tapi kayak yang biasa saya share di IG gitu ya, saya kadang share video, kadang saya ngomong bahasa Inggris juga ke anak saya. Misalnya kayak pas baca buku itu biasanya pakai bahasa Inggris ya. Saya juga kayak nunjukin apa, dia suka lihat burung gitu. Cuman kalau bahasa Indonesia burung itu kan susah ya. Jadi saya bilang bird, gitu dia ikutin bird gitu. Yang nggak sejelas itu, tapi dia ikutin. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya bird itu lebih gampang daripada ngomong burung ya. Buat bayi kan susah ya burung itu. Jadi ya gitu. Intinya saya pancing, dia ikutin. Saya pancing, dia ikutin. Itu udah banyak banget. Kaos, kaki, itu udah bisa dia. Sepatu bisa. Ya, jadi gitu kira-kira. Nah, itu tadi anak saya. Jadi kalau dulu Fadil itu saya nggak terlalu perhatiin ya. Maksudnya perkembangan bahasanya seperti apa itu nggak terlalu saya perhatiin ya. Karena saya belum punya bayangan. Saya belum punya bayangan bahwa Fadil itu nanti akan ngomong bahasa Inggris juga ya, maksudnya waktu dia bayi gitu, saya nggak ada bayangan sama sekali. Jadi ya
ya natural aja gitu. Maksudnya saya nggak terlalu perhatiin, oh udah bisa ngomong. Cuman yang saya notice, yang saya ingat itu dulu dia itu jalannya udah lancar ya. Dia jalan umur 12 bulan, 13 bulan tuh udah lancar jalannya. Tapi udah lari-lari tapi belum ngomong. Udah lari-lari itu saya ingat banget. Sampai saya gini, ini anak ini ngomongnya telat nggak ya gitu. Tapi enggak, karena di tetangga saya ya di kompleks saya itu yang satu blok sama saya itu ada 3 anak yang seumuran sama, 3-tiganya belum ngomong juga semuanya. Jadi udah lari-larian anak laki-laki ya cowok semua belum ngomong. Jadi ya nggak telat gitu, saya masih tenang. Cuman yang Felis ini, yang kecil ini, saya perhatiin benar-benar ya karena saya interest untuk language ya seputar bahasa dan apa language acquisition ya, penguasaan bahasa nih akhir-akhir ini kan saya interest ya. Jadi untuk anak saya yang kedua ini saya perhatiin benar-benar seperti apa sih stepnya ya. Selain saya juga belajar bahasa yang benar-benar baru buat saya. Jadi bahasa yang benar-benar saya nggak ngerti sama sekali ya. In my case itu saya belajar Spanish sama Fadil. Jadi itu benar-benar bahasa yang saya nggak ngerti sama sekali. Dari situ saya tahu step-nya itu sebenarnya seperti apa sih. Dengan menggunakan metode Kids Second Language ya. Saya nggak pakai metode seperti di sekolah yang kayak ngapalin vocab gitu-gitu, saya nggak pakai. Ya jadi kayak kalau di sekolah kan elephant sama dengan gajah. Nah saya nggak pakai. Benar-benar murni pakai metode Kids Second Language. Saya nonton, kemudian saya perhatiin, saya jurnal, saya jurnal gimana perkembangannya. Terus video yang seperti apa sih yang gampang buat kita untuk language acquisition. Gitu. Video seperti apa yang bikin kita gampang, video seperti apa yang lebih susah gitu. Jadi benar-benar saya perhatiin. Nah, dari situ saya belajar bagaimana sih sebenarnya anak-anak itu memproses bahasa gitu ya. Memproses bahasa dengan metode kita. Jadi gitu ya Bu Ibu pendahuluannya. Itu perkenalannya apa yang saya tekuni akhir-akhir ini. Ya. Sekarang saya mau kenalan dulu. Oke. Ini siapa ini? Bu Jopi. Ini namanya Jopi. Boleh silakan. Namanya anak saya, Mbak. Oh, anaknya namanya Jopi. Jopi, Baswara Jopi. Ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Putri. Dari Klaten. Klaten. Oh, Klaten ya. Jawa Tengah ya? Nah, ya. Siap. Sebentar, saya mau ambil ini. Klaten. Jopi umur berapa ya? Sorry ya, saya untuk yang anak-anak ini kan memang bukan saya yang handle. Maksudnya ya kita review terus, tapi detailnya itu yang lebih paham itu miss-missnya ini. Salma sama. Loh, ini kok suaranya mana Mas Yopi? Jopi umur berapa ya Jopi ya? Umur 3,5. Oh, 3,5, siap. Bahasa pertama aman ya? Aman. Dulu malah cepet ngomongnya. Bahasa Indonesianya tapi. Bahasa Indonesia. Sekarang agak campur-campur bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Iya, nggak apa-apa. 3 bahasa. Iya. Lagi senang bahasa Jawa karena tetangga-tetangga kan campur-campur bahasa Jawa. Iya, tetap harus bisa karena mereka juga harus nanti berkomunikasi sama teman-temannya kan. Ya. Jangan sampai anak kita lancar bahasa Inggris tapi nggak bisa ngomong sama tetangga sama teman. Kasihan. Ya. Ya memang harus itu. Ya tapi harusnya umur 3,5 tahun itu bahasa pertama, maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu udah ini sih, udah jelas lah. Meskipun vocabnya belum banyak, tapi untuk basic needs nggak ada masalah ya. Oke, siap. Jopi, oke.
gimana Jopi? Sebelumnya udah input atau memang inputnya saat challenge aja? Mulainya baru saat challenge. Jadi mulainya dia itu waktu apa namanya tanggal 23 November kalau nggak salah. Waktu saya nemu pertama kali akun Kids Second Language, nah langsung kepo-kepo, terus nyobain sendiri kan, seperti Mbak Farida juga kan. Nah itu kan masih nyari-nyari konten yang dia suka. Jadi pertama tuh kayak nonton bahasa Inggris kayak ganti bu ganti gitu. Iya, Kan belum sukanya ngerti. dulu yang bahasa Indonesia yang super kebersihan atau Jojo itu Cocomelon tapi bahasa Indonesia gitu loh Mbak. Aha, asik. Itu ya terus akhirnya nemu Flat and Nikki sama Bibi itu lumayan agak suka. Terus sempet Bing juga tapi Bing kayaknya agak kecepatan dia, nggak mudeng gitu loh. Yang apa ini? Yang apa? Yang Bing, Bing. dia kayak bosen gitu loh, nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena kartun bahasa Inggris. Kalau Flat and Nikki kan mungkin karena orang gitu kan, jadi sambil main-main sambil percakapan, atau Bibi kan orang nyata gitu mungkin ya. Terus agak suka sama nyanyi-nyanyi yang simple kayak gitu. Terus lihat ada challenge-nya itu, terus tak ikutin gitu. Berarti inputnya mulai November berarti ya? Akhir November. November. Iya, memang gitu ya. Anak-anak itu macam-macam. Anak-anak itu unik dan itu yang memang nggak bisa juga kita pukul rata. Semua anak dikasih nonton Blippi, nggak bisa. Semua anak dikasih nonton Bing, nggak bisa. Karena unik. Kayak itu tadi kasusnya ya. Kalau kayak gitu ceritanya, sepertinya Jopi itu tertarik pada yang beneran orang, bukan yang kartun-kartun. Nah, ponakan saya itu Ilma itu beda lagi. Dia itu sukanya yang hewan-hewan. Oh, gitu. Kan beda lagi. Hewan-hewan kayak Katuri, Peppa itu suka dia karena semua karakternya hewan gitu. Dan itu ya memang orang tua itu ya itu tugasnya nyariin mana sih yang disukai anakku gitu. Tapi udah keren lah ya. Terus selama sebulan ini kelihatan nggak progresnya? Sebenarnya kelihatan sih Mbak. Jadi kayak misal pas mainan, pas mandi gitu kan, dia nggak nunjuk-nunjuk, oh ini nose, ear gitu. Tapi yang simpel-simpel kayak gitu. Cuma kadang kalau pas zoom gitu kayak meleret gitu. Kayak mungkin karena berasa beda nggak sama ibunya gitu, mungkin yang posisi duduk, posisi ini gitu kan. Kadang suka sama Miss Salma sama Miss Emma sampai nggak denger apa Jopi karena suaranya pelan banget gitu loh. Tapi kadang kalau pas nggak yang disuruh ngomong gitu, kadang dia nyeletuk apa gitu loh. Kadang gitu. Ya gitu anak-anak ya. Nggak apa-apa ya. Jadi memang tahap perkembangan bahasa pertama kali itu adalah tahu vocab. Saya ngerasain banget itu, saya belajar Spanish. Jadi tahu vocab kayak nose gitu. Oh ini nose, this is nose, atau these are ears. Ini ears, ini nose. Itu tahap perkembangan bahasa itu emang itu. Jadi tahu vocabnya dulu. Jadi itu arahnya udah benar itu, in track. Ya. Tapi itu ya maksudnya mamanya juga harus aktif ya. Entah misalnya belum bisa nyambungin ngomong, paling enggak nyanyi coba. Kan ada tuh head, shoulders, knees and toes. Itu membantu banget loh orang tua. Ya, nah itu kan lumayan kan. Jadi anak tahu. Gitu. Nyanyi aja dulu lah. Nyanyi nggak apa-apa. Nggak pro singer ya nggak apa-apa, nyanyi aja. Siap. Ya, oke. Ya, oke. Kalau feedbacknya dari ini siapa yang handle Jopi? Aku Mbak. Boleh. Kalau Jopi emang anaknya ceria ya. Ceria. Dia baru input. Maaf ini kameranya tak matiin aja ya. Boleh matiin. Dia baru input tapi udah tertarik dalam bahasa Inggris. Udah kelihatan nyaman. Cuman emang kadang malu-malu.
Jadi masih input ya, tahapnya masih. Tahapannya masih input. Tapi nggak nolak ya anaknya diajar. Udah kelihatan nyaman pakai bahasa Inggris. Kadang kan ada anak yang nggak mau gitu. Kalau Jopi nggak, Jopi mau. Oke. Ada ini nggak perkembangan nggak Dek? Jadi selama 8 kali itu menurutmu? Ada perkembangan. Oke, sip. Oke, ya kayaknya gitu dulu ya Mama Jopi ya. Ya. Move to the next one. Siapa ini? Kak, ini Ibu siapa ini? Adriati Satyawardani, boleh dong? Bu Adriati. Ya, boleh. Maaf nih off cam. Boleh, nggak apa-apa. Ini Mama siapa ini ya? Namanya Syafura. Mama Syafura. Oh, yang ini ya, yang dulu apa? Aku kasih apa itu? Pernah. Yang sebelum challenge, iya nggak? Iya, pernah sempat ngobrol sebelum challenge. Enggak. Ya, aku tanya translate itu, Mbak. Itu, yang itu. Iya. Oke, siap. Gimana, Syafura? Dari awal atau inputnya mulai kapan input? dari umur 1 tuh udah aku bacain bahasa Inggris tuh, buku-buku bahasa Inggris. Jadi emang inputnya selalu dari buku karena awalnya nggak ngasih gadget sama sekali. Gitu. Terus ya karena untuk tiap bedain mana buku bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi aku selalu bilang dulu, "Okay, we are going to read this book in English." Jadi dia bisa bedain kapan buku bahasa Inggris, kapan buku bahasa Indonesia gitu. Cuman ya belum ngomong sehari-hari. Nah, sebenarnya dulu sempat mau ikut challenge yang pertama, cuma waktu itu masih 2 tahun, ya itu tadi saya masih ada prinsip belum ngasih gadget gitu. Nah, di umur 3 ini udah mulai oke nih, udah bisa ngasih TV screen time gitu, dikit-dikit lah 30 menit, 1 jam. Jadi mulai ikutan lagi nih yang challenge ini. Terus karena dia lagi sukanya slot, jadi ya itu tontonannya slot terus. Slot ya, yang gendong-gendong slot itu. Gendong-gendong slot terus. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kan memang umur 2 tahun itu juga kalau misalnya diajakin Zoom kayaknya belum ini. Ya. Kayak ponakan saya itu mulainya 2 tahun lebih itu adaptasinya buat bisa fokus Zoom itu lama banget ya Ilma itu. Jadi kalau masih 2 tahun, kayaknya 2 tahun baru berapa bulan gitu, ya tunggu dulu lah. Lagian umur segitu kan bahasa pertama itu masih belum terlalu ini ya, masih baru dikit-dikit lah ngomongnya umur 2 tahun. Kalau sekarang udah 3 tahun gitu. Udah lancar lah ya, bahasa pertama lancar lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu kan dibacain buku dari umur 1 tahun. Berarti vocab-nya udah banyak ya? Udah lumayan, cuma ya itu karena sebelum kenal Mbak Farida nih belum kenal account-nya, jadi aku translate gitu. Kadang aku itu dia selalu aku ajak ngobrol misalnya, "Could you please take that book?" Buku ini ya. Jadi dia selalu kayak takut salah gitu. Bener ini teh artinya ngambil buku gitu. Jadi dia diajak ngobrol bukan yang ngomong pakai bahasa Inggris, malah diartiin dulu gitu. Karena karena dulu bacain bukunya di-translatein satu-satu. Cuma vocab emang iya sih jadi lebih banyak gitu. Cuma dia belum berani ngomong gitu karena takut salah. Terus sekarang masih ditranslate nggak? Sekarang translate-nya bahasa Inggris, cuma kalau bapaknya nih kadang malas mikir ya ditanya-tanya mulu gitu. Jadi translate-nya bahasa Indonesia kalau sama bapaknya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting sama bapaknya enggak. Iya. Oh berarti udah nggak ditranslate ya. Terus ada perubahan nggak? Iya, kalau setelah ini dia sekarang udah mulai mau ya komunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Malah kadang ya walaupun misalnya I don't want biasanya marah-marahnya. Biasanya kan sebenarnya saya mulai ngenalin bahasa Inggris tuh marah-marah tuh padahal sebenarnya biar dia nggak ngerti ya kalau lagi dimarahin. Tapi ternyata dia
mau Sekarang marah-marahnya ganti pakai bahasa Inggris. iya dia malah membangkang gitu misalnya why don't you aku lupa ya, aku nyuruh dia apa ya, wash your hands gitu. I don't know dia malah gitu. wah, anak kelas 3 anak umur 3 tahun kan banyak gak maunya ya. Loh ini kok bahasa Inggrisnya dipakai buat marah-marah. Kan anak itu ngopi. Iya, tergantung contoh. Iya, itu ya anak-anak itu beneran deh copy paste gitu. Kayak saya amatin anak bayi ini, wah harus hati-hati ini ngomong ini, aku bilang. Kayak tadi itu saya ngomong, Dek, ibu tak nganu, malah maksudnya saya mau ngapain dulu gitu. Bahasa Jawanya tuh kadang aku tak nganu lah. Anak saya tuh bayi ikutan bilang nganu. Aduh, salah lagi pokoknya aku. Bayi, aduh tolong yang itu jangan ditiru. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ya semuanya ditiru. Aduh kacau. Jadi ya saya juga hati-hati nih ngomong ini. Ibu tak nganu. Ya, oke, siap. Iya. Tapi sekarang udah mulai ini nonton gitu, durasinya berapa? Durasinya 30 menit. 30 menit ya. Iya. Cuma ini ya kalau dari ikut kegiatan ini masih malu-malu. Iya, nggak apa-apa. Kalau sama Miss Emma, kalau Anak-anak sama 1 bulan itu ya begitu, maksudnya biasanya belum ini. Jadi 1-2 bulan pertama itu masih kayak perkenalan dulu gitu. Biasanya. Gitu deh. Ya, ini yang biasa handle anak-anak mau doa. Emang. Biasanya berapa lama anak-anak itu bisa kayak engage banget gitu? Biasanya itu 1 minggu 2 kali pertemuan itu. Kalau 2 kali maksudnya sama saya 2 kali berarti 2 minggu ya. 2 minggu ya, itu. Maksudnya anak-anak bisa engage banget, udah nggak malu-malu, udah itu biasanya berapa lama? Ya mungkin sebulanan baru bisa. Iya, anak-anak akhir-akhir doang Mbak yang langsung kayak berani cerita banyak itu cuman akhir-akhir. Pertemuan pertama, pertemuan ketiga, pertemuan kedua, ketiga itu masih banyak yang malu-malu. Oh gitu. Tapi Ya. akhir-akhir ini, Ya, yang akhir-akhir itu udah kayak, mulai ini. Iya, kayak Asaki itu juga banyak ngomongnya. Waktu pertama-tama itu sama sekali nggak mau ngomong. Ya iya, namanya baru kenalan ini siapa, nggak pernah ketemu, ya kan? Tiba-tiba ngomong bahasa Inggris lagi ya. Ya nggak apa-apa, anak-anak ya memang begitu. Jadi makanya kadang pernah ya kayaknya ya, Dek, ya ada yang ikut program kita 1 bulan. 1 bulan apa berapa ya? Terus apa namanya? Tapi anaknya itu udah sekolah, terus orang tuanya itu ekspektasinya kita diminta untuk membahas PR anaknya. Nah, ada kayak gitu. Terus mungkin nggak sesuai ekspektasi, ya saya bilangin. Jadi memang program kita itu bukan untuk mengerjakan PR. Kalau itu biarin urusan sekolah. Target kita itu anak ngomong, anak leluasa ngomong. Ya ngomong pakai bahasa Inggris itu nggak pakai malu-malu, nggak pakai, tapi itu butuh waktu. Kalau 1 bulan itu masih dalam rangka perkenalan, ya gitu ya, apa ya? Ya gimana, kita sendiri aja nih misalnya ketemu orang yang nggak kenal gitu, apalagi ngomong pakai bahasa Inggris itu kita juga butuh adaptasi, apalagi anak-anak. Ya, jadi ya. Sebenarnya 1 bulan dievaluasi itu kalau saya belum. Biasanya paling enggak 3 bulan tuh saya baru bisa evaluasi. Tapi ya enggak apa-apa ya. Oke. Yang handle Syafura siapa? Saya Mbak. Oke, gimana Salma Syafura? Syafura ini emang 3 tahun tapi kecil-kecil cabai rawit ya Mbak ya. Asik. Dia itu emang dari awal ditranslate. Jadi nanya, apa artinya gitu. Pertemuan pertama itu kan Desember ya. Pas dapet. Nah, itu emang ditranslate kalau nggak paham itu nanyanya apa ini, maksudnya ini kayak gitu nanya sama gitu, mamanya. Tapi akhir-akhir ini dia udah kayak nanyanya udah pakai bahasa Inggris gitu loh, Mbak. Oh gitu, gimana? Udah. What is this?
Udah bisa kayak gitu, udah bisa ngejelasinnya. Oh ini ya Miss, maksudnya gitu. Tapi pakai bahasa Inggris, udah nggak nanya sama mamanya. Oh gitu. Ya, siap ya. Terus pelafalannya juga ada perkembangan. Pelafalannya gimana emang? Pelafalannya apa ya? Dari yang dulu pertama kali sama terakhir itu udah kayak aksennya udah makin kelihatan gitu. Karena ini maaf ya Mama Safura ya. Karena kan dulu awalnya itu inputnya dari mamanya. Iya, aja. betul. Nah, sekarang kan ada input lain, video, pakai video dan itu native speaker. Itu ngefek banget memang. Jadi semalam itu parent coaching, ada yang nanya karena ternyata ada satu peserta yang nggak punya TV. Ya, saya juga baru tahu, padahal itu udah pertemuan ke-7. Diskusinya beli TV kayak gimana? Coba, saya kan nggak ngerti itu beli TV kayak gimana. Jujur kalau masalah teknologi kayak beli TV, beli laptop, beli HP itu saya serahin ke suami. Nah, terus tadi malam ada yang nanya, beli TV yang kayak gimana? Karena ya itu tadi prinsipnya itu 9 tahun menikah ya, ibunya itu ternyata berkomitmen untuk no TV, nggak pakai TV. Terus saya bilang gini, sebenarnya bisa nggak pakai TV bisa. Misalnya pakai laptop, video di download atau gimana gitu bisa ya. Bahkan nggak pakai video juga bisa. Cuman syaratnya kalau nggak mau pakai video sama sekali, syaratnya orang tuanya itu harus bagus ya. Maksud saya dalam hal ini bagus itu adalah selain pronunciation-nya benar, aksennya juga harus benar gitu. Ya nggak apa-apa namanya. Ini saya juga kadang ya aksen itu kadang-kadang ke bawah gitu ya kan. Aksen kadang-kadang ke bawah, tapi kalau aksen kayaknya enggak. Ya pronunciation yang kadang saya masih itu. Cuman karena anak saya itu dapat inputnya nggak cuma dari saya, ya anak saya itu dapat input dari video juga native speaker. Jadi dia nggak kayak saya gitu. Anak saya itu lebih bagus daripada saya akui gitu. Karena dia inputnya nggak cuma dari saya. Itu kelebihan metode kita. Tapi kalau misalnya untuk yang memang komit, maksudnya kayak pokoknya nggak mau video sama sekali, ya bisa. Tapi orang tuanya harus siap gitu. Gitu ya, Iya, Mama. saya juga kadang ngecek dulu di pronunciation-nya dulu, buka kamus dulu. Iya, jadi benar. anak denger aja sendiri nih pronounce-nya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita ngajarin salah kan repot nanti dibawa. Anak itu kan percaya banget ya sama orang tuanya ya. Ya iyalah. Maksudnya kita bilang apa, itu anak percaya loh. Nah, bahayanya adalah ketika kita ngajarin salah, anak itu ya percaya. Saya ingat ponakan saya itu, Ilma itu, dulu itu dia ada gambar itu burung onta. Burung onta itu orang tuanya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, terus orang tuanya itu ngarang, kalau nggak salah itu dia terjemahin gitu ya, burung itu bird, onta itu camel. Camel bird atau apa gitu. Jadi ngaco gitu kan. Terus pas saya pulang, saya ke kampung, terus kok dia nyebut, kok apa ini camel bird ini apa maksudnya, saya gitu kan. Saya tanya gitu ibunya, burung onta, bukan. Saya marahin, bukan, itu ostrich. Ya, kalau nggak tahu cari dulu, jangan langsung ngasih tahu yang salah. Karena yaitu anak percaya, dan itu untuk mengubah dari camel bird ke ostrich itu butuh waktu nggak sebentar. Anaknya masih ngotot itu namanya camel bird. Padahal ibunya udah kasih tahu itu bukan camel bird deh, ya itu namanya itu ostrich. Tapi itu buat gantinya dari camel bird ke ostrich itu lama, butuh 3 bulan apa berapa gitu. Jadi saran saya gitu ya, kalau misalnya sama sih saya juga kalau belum tahu saya bilang ke anak belum tahu. Kok ibu belum tahu ya? Let's find out together. Saya bilang gitu, nggak apa-apa. Ya, tapi udah keren ya.
Jadi Mama Safura udah cek dulu. Ya, makasih juga kesempatannya, Mbak. Siap, sama-sama. Kita juga makasih, Mbak. Ya, siap. Makasih, Mama Safura. Kita lanjutin. Asaki, Mama Asaki nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mama wabarakatuh. Asaki. Iya. Asaki umur Perkenalkan. berapa ya? Asyaki 3 tahun, Mbak. Oh ya. Sebentar ya, dia lagi berisik. Diam dulu, Oh ya, Dek. boleh. Ya udah. Ya boleh, silakan. Iya. Oke, ini Asaki itu udah mulai input dari sebelum challenge atau pas challenge itu baru pertama? Seminggu sebelum challenge, waktu pas follow Instagram, langsung cobain input aja deh. Tuh, tapi baru seminggu sebelum challenge aja. Tapi dulu waktu kecil tuh sering nonton, tapi nggak ditemenin gitu. Sering nonton kayak Cocomelon gitu. Tapi akhirnya karena dia speech delay, akhirnya nggak dikasih nonton sama sekali. Pas udah ngomongnya lancar baru nonton, tapi bahasa Indonesia. Kalau yang input baru 1 minggu sebelum challenge. Speech delay ini kenapa? Maksudnya kenapa Asaki speech delay ya? Kalau kata dokter sih karena kurang interaksi aja, Mbak. Oh, kurang stimulasi. Karena kan dulu di rumah tuh cuman berdua aja, papanya kerja. Jadi aku tinggal masak, dia sendirian gitu, nggak ada yang ngajakin ngobrol. Iya, ini ya namanya kerjaan di rumah itu emang nggak habis-habis deh. Iya, salahnya aku malah ditontonin YouTube itu, maksudnya ditontonin biar dia nggak gimana gitu. Nggak membahayakan diri. Iya. Jadi itu umur berapa itu ya? Waktu itu tuh umur 2 tahun, dia tuh masih ngomongnya masih bahasa planet, masih kayak gitu loh. Terus awal waktu 1 tahun masih bisa bilang ayah, lama-lama nggak bisa. Oh gitu. Panggilnya bisa. Iya. Awalnya padahal bisa beberapa kata, habis itu jadi lupa, nggak bisa ngomong. Oh, itu terus pas nontonnya semua full bahasa Inggris. Iya, dulu kan nggak tahu channel-channel bahasa Indonesia gitu, masih yang buat anak-anak. Jadi nemu Cocomelon, ya udah ditontonin Cocomelon sama apa ya gitu dulu ya. Lupa. Ya itu, apa maksudnya? Jadi di luar sana nggak usah menyalahkan diri ya. Maksudnya ibu-ibu itu terlalu banyak menyalahkan diri. Lalu merasa bersalah. Nggak usah. Maksudnya gini, di luar sana itu banyak orang, termasuk saya ya. Saya itu dulu saya kerja ya. Dulu itu saya kerja. Anak saya mulai dari bayi, mulai dari saya sebelum menikah itu saya kerja. Terus waktu saya kerja itu Fadil itu sama neneknya. Waktu itu neneknya bilang gini, nggak apa-apa dong dikasih screen gitu ya, nggak bilang screen, dikasih video gitu. Waktu itu kita pakai laptop, kita nggak punya TV. Kasih video soalnya kalau siang udah capek, pengen istirahat gitu kan. Ya gimana namanya, kita minta tolong sama orang tua ya. Ya saya diskusi sama suami ya udah nggak apa-apa, gimana lagi, orang kita nggak bisa ngasuh sendiri gitu kan. Akhirnya anak saya kasih video gitu. Cuman pikiran saya kasih videonya itu harus bahasa Inggris, karena memang iya saya kasihnya bahasa Inggris ya. Karena saya berpikir dengan memberikan video bahasa Inggris aja itu nanti anak belajar bahasa Inggris gitu. Dan di luar sana itu banyak orang yang berpikirannya seperti itu. Sama kayak kita. Kita kasih anak video bahasa Inggris, itu nanti otomatis anak bisa berbahasa Inggris. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Dan itu di luar sana banyak sekali. Makanya akhirnya kan akhir-akhir ini ya, banyak kasus anak itu yang terlambat bicara. Gara-garanya yaitu input sama output nggak sama. Inputnya lebih banyak bahasa Inggris,
tapi outputnya beda. Itu udah saya bahas ya di itu apa namanya? Ya karena itu orang ekspektasinya sebenarnya tujuannya bagus ya, pengennya ngasih input bahasa Inggris, tapi orang itu banyak yang nggak tahu caranya gimana. Nah, saya termasuk beruntung. Saya termasuk beruntung karena anak saya itu sama neneknya ngasih durasinya itu nggak banyak gitu. Maksudnya nonton videonya itu nggak banyak. Tapi banyak juga loh anak orang-orang itu yang diasuh sama pengasuh gitu ya. Sama mbaknya itu dikasihnya screen banyak banget waktunya. Sampai ya gitu. Ya kadang kita sendiri ya namanya ya gitulah ya ngasuh anak-anak sendiri itu nanti deh Emma sama Salma kalau kalau beranak akan tahu ya gimana rasanya benar-benar kita pegang anak sendiri 24/7 apa itu 24/7 ya itu kadang kita juga sambil ngasuh sambil aku belum masak, aku belum cuci piring, aku belum nyapu ngepel ya akhirnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan toh kita bukan yang kasih nonton anak terus kita tinggal tidur. Jadi nggak usah merasa bersalah, oke? Tapi terus gimana itu Mama siapa namanya tadi? Mama Saki. Iya. Terus akhirnya waktu itu kan masih tinggal di Ambon. Terus kita pulang ke Semarang. Di situ di rumah kan ada kakeknya, ada omnya. Jadi banyak ngobrol sama tetangga juga. Akhirnya dia bisa ngomong sendiri. Nggak tahu tiba-tiba bisa ngomong sendiri. Ya, berarti mungkin dia sebenarnya udah menyimpan vocabnya, tinggal tunggu pancingan dia tunggu pancingan. Tunggu dipancing. Itu umur berapa itu ya? Mulai udah ngomong kan sekarang 3 tahun. Iya, mulai kayaknya 2,5. 2,5 itu, tapi dia hitungannya udah tertinggal sama teman-temannya, udah bisa ngomong lancar. Dia baru kata masih misal bikin kalimat gitu, baru 2 kata. Mau minum gitu. Iya, minum gitu. Kalau dulu kan minta minum tuh dia nunjuk-nunjuk mulut sambil gitu mau minum gitu. Terus lama-lama waktu udah di Jawa dia baru bisa ngomong. Minum gitu ya. Ya, tapi minum. Sekarang maksudnya sekarang kan 3 tahun nih udah mulai dikenalin lihat video lagi. Ya. Tapi udah aman ya? Udah aman, dia alhamdulillah sekarang ngomongnya udah lancar. Bahasa Indonesia udah lancar. Oke, ya. Ya yang penting itu sih, yang penting bahasa pertamanya aman dulu. Iya. Ya, terus ya itu tadi ya sama. Jadi bahasa Inggris pun selain input juga perlu dipancing. Jadi mamanya juga harus mancing-mancing. Jadi tukang pancing. Kadang masih kalau ngajakin ngobrol takut kalau grammarnya salah, Miss. Apanya? Grammarnya? Grammarnya salah, iya. Emang ya grammar ini emang bikin ini kok overthinking. Iya, takut. Terus nanti kalau dia ke bawah yang salah gitu takutnya. Ya, makanya Mama Syaki, kalau anaknya nonton, ikut nonton. Kan yang ditonton itu kan native speaker. Itu grammarnya udah pasti benar. Ya. Grammarnya kan udah pasti benar. Ikutin aja yang di situ gitu. Yang dia tonton itu. Ya. Ininya. Ya kadang kalau misal cara ngomongnya ini gimana sih? Lihat di YouTube tuh aku catat gitu, oh kalau cara ngomongnya kalimat ini, caranya ngomongnya gini gitu. Sip, udah keren itu. Ya emang kayak gitu. Jadi sama kemarin itu parent coaching itu kebetulan kita pertemuan ke-7 ke-8. 2 pertemuan terakhir itu saya bahas grammar. Sebenarnya saya tuh nggak pengen bahas grammar sebenarnya. Cuman ya gimana ya? Ya penting nggak penting, maksudnya ya penting juga buat tahu. Cuman saya takutnya itu ketika dijelasin grammar yang kayak rumus-rumus S plus B plus O itu justru bikin kita menahan diri gitu loh. Kita kayak takut ngomong gitu.
Makanya yang untuk peserta coaching kemarin pun saya pesenin, kalau nggak pengen belajar grammar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh yang ditonton kan native speaker. Native speaker itu udah pasti bener grammarnya. Jadi ikutin aja pattern dia gitu. Ya. Meskipun tetap saya kasih grammar, tetap saya kasih karena nanti suatu saat ya siapa tahu butuh buat nulis atau apa kan tetap harus tahu grammar ya. Cuman nggak usah terlalu nggak usah terlalu overthinking takut salah. Kenapa? Karena anak-anak kita itu juga dapat input nggak cuma dari kita, nggak cuma dari kita. Dia dapat input dari video juga. Jadi mereka juga akan memproses gitu. Ya. Tapi ya tetap namanya orang tua tetap harus belajar ya. Maksudnya biar nggak salah-salah terus. Gitu ya. Yang handle ini Asaki siapa, Dik? Saya, Mbak. Boleh feedbacknya Asaki. Ya, jadi kalau buat Asaki kan dari pertemuan pertama saya udah bilang nggak mau ngomong, maksudnya nggak mau ngomong bahasa Inggris. Awalnya. Iya, untuk terakhir ini perkembangannya cukup bagus banget. Jadi dia udah mau nyebutin apa-apa yang dia pengen sebut di bahasa Inggris, kayak tiba-tiba lihat shape gitu, terus rectangle atau triangle, dia itu udah bisa kayak gitu. Oh gitu. Asaki. Iya, terus pronunciation-nya masih banyak yang harus diimprove, tapi udah bagus buat 3 tahun. 3 tahun. Dan itu Ya. baru ya, inputnya kan baru. Inputnya baru seminggu sebelum challenge. Ya, udah tahu vocab itu udah oke lah. Maksudnya saya itu belajar Spanish itu benar-benar kok lama banget ya. Karena ya itu tadi, saya sendiri nggak rutin gitu. Tapi untuk anak seminggu sebelum challenge ya katakanlah 2 bulan ya. Belum 2 bulan terus dia udah bisa sebut rectangle, triangle itu Ya, udah. tapi karena emang sebelumnya itu bahas itu, Mbak. Terus langsung punya inisiatif buat ambil gitu, terus bilang rectangle. Terus biasanya dia nunjuk-nunjukin gitu, a glass kayak gitu. Aktif, tapi kadang itu cuman kurang fokus anaknya. Iya, kebanyakan ketawa. Ya, ketawa. Ya nggak apa-apa, itu artinya seneng. Ya kan? Itu artinya seneng. Nggak apa-apa. Ya begitulah cara belajar anak-anak ya. Maksudnya kita nggak bisa berharap kayak Fadil aja tuh ada tuh video yang saya upload. Lagi ngerjain primary lead bahas tiger gitu ya. Itu juga dia sambil coret-coret kayak gitu kan anak-anak. Oke, tapi ada ini ya, Dek ya, ada improvement ya. Ada. Dan kelihatan banget itu. Tapi mungkin itu karena Asaki dulunya udah pernah itu ya, inputnya banyak. Oh iya, kan? jadi mungkin dia itu dulu Outputnya input yang sekarang. dulu itu Iya. itu disimpan ya. Jadi dalam bahasa itu ada namanya passive vocabulary. Jadi ada vocabulary yang pasif, yang kita itu sebenarnya vocabulary kita yang aktif sama yang pasif itu jauh lebih banyak yang pasif. Iya. Jadi kita udah tahu banyak, tapi misalnya nih vocabulary pasifnya ada 1000, tapi ternyata yang dipakai ngomong cuma 500. Jadi bisa jadi kayak gitu. Jadi Asaki itu tabungannya kemarin udah banyak sebenarnya. Gitu. Ya, bisa jadi karena itu baru bentar banget kan inputnya. Iya. Ya, oke. Tapi mamanya itu lihat ya. kadang Gimana? dia pronunciation-nya tuh kadang cadel gitu, misal bilang stone gitu, dia tuh S di depan tuh belum bisa, jadinya kayak tone gitu. Oh iya, anak kecil kan gitu. Anak kecil Fadil itu bisa bilang oil itu loh, oli itu udah gede. Jadi dulu itu dia bilang oil itu oyo, boil boyo. Ya, jadi anak kecil itu memang pronunciation-nya kadang gitu. Kadang S itu berubah jadi apa gitu. Ya sama lah kayak bahasa biasa. Maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan sama. Jadi ada konsonan-konsonan itu yang baru keluarnya itu agak gede. Ya, jadi nggak usah khawatir. Memang begitu. Saya ingat tuh anak saya ngomong, oh dia bisa ngomong oil itu baru. Terus apa ya yang kemarin saya share itu ada yang komen kok, oh itu normal ya kayak gitu anak-anak ngomongnya.
Apa ya yang dia pas ngomong apa ya, Tan? Dia pas masih kecil. Lupa saya. Di story kalau nggak salah. Pas ngomongnya masih unyu-unyu itu. Nggak apa-apa ya, baru 3 tahun aman. Nanti kalau 5 tahun masih nggak jelas, nah itu baru harus dibenerin. Harus bener. Ya meskipun sekarang juga harus sambil dilatih gitu ya, misalnya stone, ya. Meskipun dia bilangnya nyambutnya nirunya masih tone ya, ya nggak apa-apa, tetap dikasih contoh stone gitu ya. Udah itu aja Mama Asyaki keluhannya. Udah sama itu kurang fokus aja, sukanya ketawa-ketawa nggak jelas. Enggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa menurut saya ya, anak-anak gitu. Itu artinya dia bahagia, malah nggak apa-apa ya. Kalau anaknya takut, nangis, ngumpet, nah itu lebih bahaya lagi. Ya, malah pernah ngajakin Miss Salma hide and seek juga. Hide and seek, ya nggak apa-apa, anak-anak ya gitu. Kadang ada yang maunya kemarin siapa itu yang mau yang gambar itu? Oh itu Magelan. Nah itu diajarinya apa, maunya apa ya nggak apa-apa, namanya anak-anak ya begitu, gitu ya. Oke, Mama Asyaki, menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Lanjut, dilanjutkan. Ya, makasih. Sama-sama. Kita lanjut yuk. Ibu Koni. Bu Koni ini mamanya siapa, Dek? Mamanya Koni. Oh, mamanya Koni. Ya. Koni itu anaknya. Oke. Mama Koni. Ya, halo ya. Kedengeran nggak suara saya? Suaranya? Kedengeran ya? Iya, soalnya ini saya lagi dinas luar, lagi di jalan, jadi suaranya ke samar-samar hujan. Siap, nggak apa-apa. Mama Koni ini umur berapa ya, Koni ya? Koni umur 6 tahun setengah. 6 tahun? Ya. Terus inputnya baru atau udah lama? Koni itu udah dari 5 tahun, usia 5 tahun tuh udah saya dengerin kayak Peppa, terus ini Baby Bass, cuman nggak pernah saya dampingi, jadi kayak cuman dia nonton sendiri. Nonton sendiri. Terus kayak gitu. Nah terus pas baru tahu KS Kids Second Language sih, dia itu baru sadar kalau ternyata itu tuh harus didampingi. Makanya kalau nonton tuh ya nonton tapi nggak yang fokus gitu, sambil mainin, sambil gambar, sambil apa kayak gitu. Kadang ditinggal kayak gitu. Nah sekarang pas didampingi ini, sekarang didampingi ya nontonnya ya? Setengah jam. Iya, baru aja. Ya. Ada beda nggak sebelum didampingi sama setelah didampingi? Nah, yang sekarang ini sudah mulai nonton tuh udah fokus gitu. Maksudnya nonton kayak nyimak gitu, Mbak. Nyimak. Kalau dulu sambil ngapa-ngapain? Iya, enggak. Cuma paling kalau ada lagu aja baru ikut nyanyi, habis itu bubar kemana. Iya, karena gini ya. Jadi psikologis anak nonton sendiri sama anak didampingi untuk anak-anak ya yang masih kecil. Itu menurut saya beda psikologisnya. Jadi kalau saya dari awal kan anak nonton saya dampingi ya. Kalau dulu sama neneknya juga sama neneknya, meskipun neneknya itu nemenin nonton tapi sambil tiduran dan neneknya kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi ya neneknya nggak ikut nyanyi bahasa Inggris. Tapi kalau sama saya pasti ikutan kayak serius gitu. Saya ikutan serius nonton gitu. Jadi dulu awal-awal itu nontonnya apa itu yang bebek ada 5 itu Little Baby Bump yang bebek 5 itu 5 little ducks went swimming one day, itu loh. Itu pertama nonton anak saya itu Fadil itu kalau sama saya pasti ikutan serius nonton kayak dia, ikutan nyanyi, ikutan apa. Itu saya lihat psikologisnya itu beda kalau misalnya saya biarin dia nonton sendiri terus saya sambil ngapa-ngapain.
Kalau saya tinggal nih, kalau saya tinggal sambil ngapa-ngapain, itu dia tuh kayak nggak tenang nonton itu. Nggak tenang. Tapi kalau saya ikut nonton, saya ikut serius, saya ikut nyanyi-nyanyi, itu dia mau diem. Maksudnya dia sambil pencolot-pencolot, tapi nggak ditinggal kemana-mana gitu. Dia tetap ke screen, tapi nggak diem juga. Anak saya tuh kalau nonton itu nggak yang diem gini gitu. Dulu. Sekarang gini. Tapi psikologisnya beda. Menurut saya psikologisnya beda. Ditemenin sama nggak ditemenin. Ngerasain nggak, Mama Koni? Iya, jadi kalau pas lagi ada percakapan atau apa, kadang kan saya nanya terus, jadi dia nggak yang fokus ngeliat itu terus, abis itu nanti bisa nanggepin gitu. Bisa nanggepin ya? Iya, karena kebetulan kami kan memang ini kan kelas 1 SD, saya sekolah di sekolah bilingual kan, jadi mulai saya konsen itu baru-baru aja ya, karena untuk menunjang itu kan, takutnya di sekolah nggak bisa ngikutin. Iya, makanya. Tapi sebenarnya kan mulainya kan 5 tahun ya katakanlah, tapi tadi itu nonton sendiri. Tapi dia pilih-pilih channel nggak? Maksudnya kan baru mulainya 5 tahun ya. Itu anaknya pilih-pilih nggak? Waktu pas awal-awal memang saya yang milih, tapi memang habis itu terus dia yang ganti-ganti sih, Mbak. Soalnya udah 5 tahun, ya udah gede. Iya, sudah bisa ganti di TV, memang saya tontonnya di TV. Tapi yang input didampingi ini gimana? Dia minta ganti-ganti juga nggak? Nah, kalau yang sekarang memang kalau nonton ya ini apa, maksudnya masih pertama saya yang milihkan, tapi akhirnya dia milih, cuman ya tontonannya kayak misal Briti cuman ganti-ganti ini aja. Tapi ya di dalamnya Briti cuman ganti apa ya istilah, ganti video-videonya itu ya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gini, sebenarnya itu channel itu nggak terbatas yang saya share ya. Channel apa aja boleh, cuman ya itu tadi harus dicek dulu. Harus dicek dulu apakah kontennya itu cocok dengan kita atau enggak. Maksudnya di dalam situ, di dalam channel itu kontennya itu ada yang, jadi gini, kemarin itu saya lihat di Reels apa di mana itu ya, ada anak kecil dikasih nonton bahasa Indonesia itu yang kakinya panjang-panjang itu, apa itu namanya? Kakinya panjang-panjang, giginya serem banget. Apa ya? Kemarin tuh kok nggak aku share ya. Itu orang tuanya cerita anaknya nonton itu suka banget sampai punya bonekanya macem-macem. Terus orang tuanya nggak pernah ikut nonton. Anaknya nonton itu pokoknya anaknya nonton sendiri, orang tuanya nggak pernah ikut nonton. Bahasa Indonesia ya videonya. Terus suatu ketika orang tuanya itu ikut nonton, terus gini, loh kok gini ternyata, kok ngomongnya kok gini. Terus di stop kan sama orang tuanya, nggak boleh lagi nonton itu. Saya lupa ya channelnya apa. Itu kartunya itu kakinya panjang-panjang, giginya itu sharp gitu loh, sharp teeth, kayak scary gitu loh giginya itu. Nanti kalau ada deh saya share. Terus pas nggak dilarang nonton itu anaknya tantrum 3 jam katanya. Terus tiba-tiba ke dapur ambil pisau, anaknya bilang gini, tangan mama mau aku potong sampai putus gitu. Terus ditanyakan anaknya, itu tahu dari mana? Ternyata dari kartun itu, kata anaknya. Anaknya bilang dari kartun itu. Nah, itu maksud saya. Kenapa? Meskipun channelnya itu macam-macam, ya maksudnya channelnya macam-macam, tapi tetap harus dicek sebelum dikasih ke anak. Karena kalau value-value yang seperti itu sebenarnya yang saya khawatirin. Gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang udah agak gedean, yang udah bisa ganti-ganti channel, itu harus diperhatikan. Tapi ini nggak pernah nonton gitu ya, siapa namanya? Koni.
Ya, Mbak. Nggak pernah nonton yang aneh-aneh ya? Maksudnya mamanya tahu ya ditonton apa ya? Enggak sih. Iya. Ya, kita pakainya YouTube Kids. Oh, YouTube Kids. Iya. Iya, oke. Good. Siap. Salah Terus satu ini cara enggak filternya. sebulan ini ada perkembangan enggak? Lebih banyak perkembangannya ya ketika waktu habis challenge itu daripada yang sebelumnya waktu pas masih nonton sendiri nggak pernah didampingi, emang rada nggak ada ininya lah istilahnya, kayaknya nggak terlalu progres gitu, kayak nggak tertarik bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Tapi sekarang anaknya lebih sekarang tertarik kalau nyari channel milihnya bahasa Inggris. Oh gitu, otomatis. Kalau perlu history yang bahasa Indonesia dihapus saja. Oh iya. Ya, kan itu nanti kalau nggak dihapus nanti muncul lagi ya. Kecuali ya bahasa Indonesia tapi yang bagus gitu. Iya. Oke. Yang handle Koni siapa, Dek? Saya. Gimana, Dek? Koni, Dek? Jadi kalau Koni emang basic vocabulary-nya itu belum terlalu banyak emang. Tapi dia kalau diajak ngomong, maksudnya aku yang ngomong itu dia paham. Jadi ke inputnya itu banyak kalau Koni. Tapi outputnya emang sedikit. Terus dia kalau jauh itu masih pendek-pendek. Iya. Ya, tapi emang inputnya bagus. Terus kalau pronunciation-nya ini udah berkembang. Kalau dulu itu ya purple, dia itu purple itu susah banget. Dia kalau dikasih tahu kata itu harus berkali-kali gitu, meskipun anaknya cepet tanggap ya. Iya, memang. Jadi belajar bahasa itu ada namanya repetition. Itu penting banget ya. Ini mamanya juga berarti ya harus diperhatikan ya, purple. Ya, purple. Kalau saran dari aku tuh bener itu loh tadi, perbanyak nonton konten lagi. Soalnya kalau ya inputnya aja sama diajak ngobrol gitu sama orang tuanya. Siap. Ya kan ini mamanya udah take action, udah mulai ditemenin. Oke, siap, itu aja ya. Tapi ada ini ya, maksudnya 1 bulan itu udah mulai kelihatan ya. Ada perkembangan. Ya. Anaknya tuh meskipun kalau pronunciation-nya harus berulang, dia tuh cepat nyantol kalau dikasih tahu. Contohnya kemarin itu tak tanya, tahu grasshopper dari mana? Dari Miss Alma. Padahal itu udah pertemuan kemarin, itu masih waktu pertemuan masih ingat dia. Oh gitu. Oh, tahu grasshopper dari mana? Yeah. Oh. Ya, dia ingat berarti. Ya. Yang vocab yang dia udah pernah disebut sebelumnya itu boleh deh di next pertemuan disebut-sebut lagi gitu, biar ada pengulangan. Oke, sip. Makasih. Gitu ya, Mama Koni. Terima kasih juga ya. Kalau ada apa-apa boleh silakan di chat aja. Ya, mari kita lanjutkan. Siapa tadi? Asyari, Jopi, Sabrina, Mama Sabrina. Mama Sabrina. Sabrina ini nama anaknya? Nama ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama anak saya Anasya, Mbak. Anasya, ya. Saya tuh sering dengar nama anak-anaknya Bu Anasya. Soalnya ini banyak di internet. Cari inspirasi namanya. Oh, masa sih Anasya? Enggak, ini loh, maksudnya kan tiap minggu itu kita review kan gimana ya nama anak-anaknya. Oh iya. Anasya berapa tahun ya Anasya ya? Anasya itu 4 tahun. 4 tahun, siap. Terus Mbak, sebelumnya aku mau makasih banyak loh karena udah kasih kesempatan buat ikut challenge ini dan ngajarin Nasya ya. Aku terharu sih dan jadi tahu banyak metodenya dari Kids Second Language gitu.
kemerahan nggak deh? Bu, kita juga sebenarnya nih ya buat semuanya yang hadir, kita juga sebenarnya terima kasih. Kenapa? Karena sebenarnya ya maaf nih ya, anak-anak ini kan kita untuk saya udah cerita ya, sudah cerita di story, sering banget saya cerita. Jadi kita itu lagi testing metode. Iya. Jadi tadinya itu kan metode ini benar-benar cuman saya terapin ke anak saya. Benar-benar cuman ke anak saya. Terus setiap saya share atau apa gitu, orang itu pengen ada aja gitu yang DM atau komen di WA, di chat gitu. Ajarin anakku dong gitu. Cuman saya gini, nggak bisa dong kita ngajarin anak orang kalau metodenya itu belum pakem gitu kan. Orang baru saya coba ke anak saya, masa iya ya belum tentu juga bisa fit buat semua anak gitu kan. Iya, terus nggak mungkin juga kita ngajarin anak orang ya selain metodenya belum pakem, kurikulumnya juga nggak ada gitu kan. Ya nggak jelas nanti arahnya ya. Kenapa? Karena saya dulu backgroundnya, jadi saya itu buat informasi aja, nggak penting sebenarnya. Saya itu mantan dosen gitu, saya mantan pengajar. Jadi ngajar itu harus gimana gitu ya. Ngajar itu harus ada kurikulumnya, harus ada RPS-nya kalau di kampus ya, ada namanya RPS itu setiap hari ini yang diajarin materinya apa itu harus jelas gitu. Kita nggak bisa gelambiar. Makanya kalau ada yang ajarin anakku nanti dulu nggak bisa. Nah, terus saya dikasih ide sama suami ya kan. Coba deh. Kamu punya ini kan, coba disusun kurikulumnya gitu, terus coba kurikulum itu diuji cobakan gitu. Jadi sebenarnya anak-anak ibu ini diuji coba. Iya nggak apa-apa sih, tapi jadi lumayan berkembang gitu loh Mbak. Maksudnya yang tadinya nggak output jadi output terus gitu. Oh gitu. Udah ini jadi sebulan ini kelihatan, kerasa sih, cuman kalau misalnya nggak dipancing kadang nggak keluar juga sih. Ya memang harus jadi tukang pancing. Nah itu dia, itu yang metode aku baru ngeh itu tuh setelah tahu input dan output itu. Soalnya sebelumnya emang dia itu dari umur 1 tahun kan udah nonton YouTube gitu. Kadang-kadang emang nyanyi bareng, cuman nggak ngeh kalau kita tuh sering-sering input dia tuh bisa output gitu. Mungkin dia selama ini ngerti tapi nggak pernah output aja gitu. Nah, karena nggak ada yang pancing. Iya benar sih. Nah, makanya baru ngeh itu setelah ikutan challenge itu kemarin. Oh ternyata dia tuh udah ada gitu loh. Udah punya. Udah punya ternyata, cuman emang nggak pernah mengeluarkannya gimana? Masih agak kacau sih. Ya, maksudnya anaknya masih bingung cara ngeluarinnya gimana, sebenarnya dia udah punya gitu kan. Karena nggak dipancing, jadi anaknya nggak tahu gimana cara ngeluarinnya. Benar sih. Nah itu dia metode yang benar-benar baru sadar gitu. Tapi sama kayak yang saya ceritain itu loh. Sebenarnya orang itu banyak banget yang anaknya itu sudah diinput tanpa, maksudnya anaknya dikasih tontonan bahasa Inggris kayak gitu tuh banyak banget. Termasuk saya dulu, cuman nggak tahu gimana caranya. Ya gitu. Jadi ya karena ini kan sebenarnya testing metode yang challenge ini bukan yang pertama ya. Yang sebelumnya itu kan udah ada challenge. Nah, sebelum saya challenge di IG itu di WA itu sebenarnya sudah kita udah jalan gitu dulu, tapi di WA itu udah beberapa anak itu yang saya suruh orang tuanya nerapin metodenya kayak kita. Terus saya suruh ajakin ngobrol, itu beberapa anak tuh udah jadi itu maksudnya benar-benar udah jadi, udah yang diajak ngobrol udah enak gitu,
udah 30 menit itu udah nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Itu udah jadi tuh beberapa ya kan, Dek? Ya. Siapa itu kayak siapa itu? Kakak, terus Bening, siapa lagi itu? Zela sebenarnya udah tapi putus jalan. Siapa? Zela itu kan udah sebenarnya. Ya, Zela, ya itu dilanjutin orang tuanya sendiri kan. Karena harapan saya juga saya tuh pengennya misalnya anak-anak itu sama kita itu nggak lama-lama gitu loh. Nggak lama-lama. Jadi orang tuanya harus siap. Orang tuanya harus karena ya mau misalnya nih mau kursus, mau les, mau berapa lama? Mau 5 tahun. Ini kelamaan. Habisin duit. Nggak usah ngabisin duit. Ya, jangan. Jadi orang tuanya itu harus sambil mempersiapkan diri. Misal 3 bulan atau 6 bulan lah, katakanlah misalnya anaknya Zela itu dulu pernah sama kita ya, Dek ya? Iya. Ya. Jadi sambil orang tuanya mempersiapkan, ya kan orang tuanya belajar terus mempersiapkan biar orang tuanya bisa diajak TikTok sama anaknya. Itu saya targetnya itu sebenarnya 6 bulan lah, 6 bulan. Jadi anak itu sama kita 6 bulan, harapan yang orang tuanya itu udah jadi gitu. Jadi habis itu ya udah sama anak-anaknya sama kayak saya sama anak saya gitu. Kayaknya gitu. Makanya yang udah 3 bulan, udah 6 bulan itu kayaknya harus saya cross check lagi tuh ya, siapa itu yang Rashanin itu udah berapa bulan, Dek? 3 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Iya. Nanti aku cross check lagi itu mamanya itu dulu parent coaching batch 1 itu mamanya. Iya. Tapi mamanya baru berapa bulan itu berarti. Jadi duluan anaknya duluan input. Ibunya baru sadar gitu ya, anakku butuh partner. Iya butuh partner. Terus ibunya ikut parent coaching batch 1. Nah, tapi ini harus saya cross check lagi. Jadi jangan lama-lama anak-anak itu sama kita gitu kan, buat gantian sama anak yang lain. Oh iya. Jadi gitu. Oh iya, Mbak, kalau ikutan parent coaching itu caranya gimana, Mbak? Apa daftar dulu ya? Iya. Dibaca dulu di di highlight-nya. Nanti dikirimin ya, Dik ya, link highlight-nya ya. Dibaca dulu, nanti kalau oke, silahkan daftar ke nomor yang biasanya itu. Oh iya. Jadi gitu ya, Mama siapa tadi, Dek, lupa, Anasya. Jadi ya kita juga sebenarnya nih saya mau terima kasihnya nanti di akhir, tapi nggak apa-apa, udah kepancing duluan. Makasih beneran, karena kita juga sama ya, kita latihan, apalagi ini kan Miss Salma sama Miss Emma ini kan belum beranak ya. Maksudnya handle anak-anak itu kan butuh jam terbang ya, butuh jam terbang. Apalagi buat yang belum pernah beranak. Ya yang punya adik mungkin ngomong adiknya, ngomong ponakannya, oke lah. Jadi ini tuh buat latihan mereka juga gitu. Karena kita cari partner nih kayak katakanlah tutor, partner kayak gini kayak Miss Emma sama Miss Salma. Kalau yang udah beranak itu waktunya yang susah gantian. Ya kan? Jadi yang single gini nih yang gampang atur waktunya segala macam kan, yang single ya ibu-ibu tahulah. Tapi mereka kekurangannya mereka juga harus belajar gimana cara handle anak-anak, bagaimana cara komunikasi anak-anak dengan anak-anak. Nah, makanya challenge ini, terus pendampingan ini tuh luar biasa lah buat mereka ya, buat Miss Emma, buat Miss Salma, pengalamannya luar biasa. Jadi kita juga terima kasih. Oke, yang handle Anasya siapa? Boleh silahkan. Jadi emang ternyata karena itu ya udah input banyak, jadi Anasya itu outputnya juga banyak, vocabulary-nya luas. Tapi gitu. Kekurangannya dia kurang fokus karena biasanya kalau kelas itu sambil bermain, itu aja. Kurang fokus itu aja. Kalau pronunciation bagus banget dia. Emang, oh ya? Iya, bagus gitu. Karena inputnya dari awal pakai video atau gimana, Bu?
Kalau dari kecil itu emang YouTube. Jadi nyanyi emang simple song itu dia dulu sering sih waktu kecil, cuman udah agak gedean gini bosen dia kan. Nah, Iya, jadi maksudnya tuh sambil dari nyanyi kecil bareng. udah video ya. Nyanyi bareng gitu. Tapi emang nggak pernah apa ya? Ya cuman nyanyi aja bareng gitu. Nggak ngerti kalau itu tuh input output, dan dia emang nggak output karena kita nggak pernah bercakap-cakap pakai bahasa Inggris kan, pakai bahasa Indonesia aja gitu. Terus misalnya bacain buku juga ada vocab bahasa Inggris, cuman disampaikan aja tapi nggak mancing dia buat ngomong gitu. Nah, terus selama challenge 10 hari itu baru ngerti kalau oh iya harusnya diskusi gitu ya. Oh, jadinya selama 10 hari itu berapa hari ya? Seminggu ya kemarin ya. Nah, selama seminggu itu tuh full tiap hari nanya dan jawab itu pakai bahasa Inggris gitu, walaupun dia ada vocab yang nggak ngerti, pasti agak belepotan lah ini grammarnya gitu, cuman dia pakai isyarat gitu menyampaikan. Saya take a picture. Gimana ini take a picture? Iya, nggak apa-apa. Cuman ya itu dia si Nasya ini tuh susah banget emang kalau mau fokus online, karena kan kalau misalnya online itu dia itu ngelihat mukanya sendiri nih di layar, jadi dia tuh kayak ngaca. Nah terus dia tuh malu, udah dia sembunyi, dia ke bawah gitu. Nah jadinya dia selama dia online tapi ngelihat mukanya, dia pasti entah malu-malu atau misalnya nggak mau jawab atau suaranya memelan gitu. Ya memang ya gitu deh. Ada kelebihannya offline dan online. Apalagi Anasya gitu ya, 4 tahun. Anak saya itu 7 tahun, kan sekolahnya online, SMM. Ya gitu, saya, Mas, perhatiin itu bu gurunya. Karena ini kan, jadi ini meja ada gini, ada laci. Ya gitu, dia sambil mainin laci, sambil apa gitu ada aja. Itu 7 tahun loh. 7 tahun loh. Apalagi Anasya 4 tahun. Jadi iya, dia malu sih sebenarnya, tapi ya harus dipaksa gitu, duduk diam gitu. Dan sebenarnya nggak harus duduk loh ya, nggak harus duduk, sambil berdiri nggak apa-apa. Iya, tapi jadi nggak konsen dia karena entah ngambil apa gitu, jadi nggak dengerin kan kalau nggak duduk. Ya itu apa namanya, kayak adaptasi. Ingat Ilma nggak, Dek? Ilma itu dia bisa fokus, maksudnya dia bisa merhatiin, terus itu anaknya nggak mau duduk juga, itu anaknya itu berdiri. Itu kan butuh beberapa bulan itu. Iya. Ini juga masih kadang lari-lari. Iya, masih lari-lari padahal udah berapa bulan itu. Udah berbulan-bulan. Nggak apa-apa ya, anak-anak memang kayak gitu. Jadi naturalnya justru saya itu ya, saya itu mohon maaf nih. Saya itu nggak terlalu suka kalau misalnya anak-anak belajar kamu duduk diem. Saya nggak suka. Karena naturalnya anak-anak itu memang nggak diem gitu. Iya. Cuman mamanya jadi gemes sih, Mbak. Saya ngalamin itu kan, yang makanya saya bilang anak saya mainin laci, mainin apa, nih sampai di laci ada kartu-kartu kayak gini kan, nih. Ya gitu, dia. Tapi anak-anak itu dengerin, tenang aja. Mereka itu dengerin, ya. Mereka dengar meskipun sambil apa-apa itu mereka dengar, nggak apa-apa. Ya, cuman kalau mau offline itu ya banyak banget lah pertimbangannya, ya. Misalnya kita offline di Depok, yang di Jawa Tengah nggak bisa jauh ya. Yang di Jawa Tengah nggak bisa, yang di Jawa Timur nggak bisa. Jadi makanya kenapa kita ya udah online dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadinya Nasya per minggu lalu ikut IF nih, Mbak.
Dan tapi mau juga sih online-nya karena si Nasya butuh cepet buat bisa bahasa Inggris dalam beberapa bulan ke depan. Ini yang itu ya, yang mau ke UK ya? Iya, September insya Allah sih. Ya, Jadi aku lihat story-nya kan, Oh, di IF juga, ya nggak apa-apa. Karena jadi dua offline dan online gitu. Siap. Sebanyak-banyaknya ya, karena memang butuhnya cepat. September, ini udah apa ini? Iya, tinggal hitung 7 bulan lagi lah ya. Iya, 7 bulan ya. Ya. Mamanya juga ini harus digenjot juga mamanya. Bener. Aku Ya, nggak pede soalnya. Iya. Soalnya Coba deh setiap nanti ngomong mau conversation sama suami nih bahasa Inggris, setiap ngomong sedikit tuh kayak dikoreksi gitu, jadinya males, nggak pede. Emang correction itu saya juga agak-agak. Jadi saya juga sebenarnya nggak suka koreksi-koreksi ya, kecuali saya udah bilang bolak-balik. Kecuali kedua ini, ke Miss Emma ke Emma sama Salma itu saya koreksi. Tapi kalau sama yang lain itu saya usahakan saya hold myself. Saya tahan. Soalnya bikin jadi nggak pede. Iya, karena itu nggak enak dan bikin kita takut. Nanti aku mau ngomong, nanti aku dikoreksi lagi. Nah itu dia, jadinya akhirnya ya udah deh, nggak usah deh gitu. Karena itu memang ya gitulah. Oke, siap. Saya lanjut aja ya, makasih ya Mama. Ya, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Satu lagi yang belum. Oh, masih 2, Mbak. Oh, 2. Adipati Shanum sama Adipati Gibran. Oh ya. Oh, mana Adipati? Oh ya. Oke, siapa dulu ini? Adipati Gibran dulu boleh. Oke. Mamanya ya. Iya, aku Nura, Mbak. Oh, alah. Ya. Yang ini ya. Parent coaching ya? Iya, aku orang tuanya parent coaching, anaknya alhamdulillah dapat challenge, kemarin menang. Gimana ditandem 2 nih? Kerasa nggak sebulan? Iya, lumayan. Aku tuh kan di sebulan ini pas Gibran lagi pendampingan itu, lagi output acceleration ini lagi ada kerjaan yang lain. Jadi tiap jadwalnya Gibran itu pernah seminggu full aku pergi-pergi, jadi dia sendiri kan. Tapi so far dia seneng, katanya waktu pertama kali tuh sama Miss Salma dia langsung tanya, sekarang kakak belajar bahasa Inggrisnya sama Miss Salma, kan sebelumnya dia udah pernah les kan sama yang lain. Terus yang itu berhenti, terus dia kakak sekarang belajarnya sama Miss Salma? Iya sama Miss Salma. Miss Salma itu she is funny katanya. Funny? Iya, she's so funny. I want to talk with her again gitu katanya. When is the class gitu kata dia gitu kan, dia pakai bahasa Inggris yang ya dia bisa gitu. Terus ya tapi udah ngomong gitu ya, ngomong bahasa Inggris gitu ya sama mamanya. Iya, dia ngomong bahasa Inggris. Tadi juga waktu kan sekarang akunya lagi imitating, lagi imitating dan coba untuk ngobrol sendiri gitu. Kadang-kadang aku ngobrol sendiri gitu, tapi aku nggak sempet untuk mereka. Nah, terus dia tuh suka nimpalin jadinya di mobil gitu. Ngomong apa gitu, ngomongnya ikutan ngomong bahasa Inggris sama aku. Mami lihat, this is look, this is the spider. The spider is red. This is the web, katanya gitu-gitu. Jadi oh iya, it's spider dan this is the web gitu kan. Terus jadi dia seru ngomong ya. apa lagi jadi gitu, ya mamanya ya anaknya sama-sama belajar barengan. Terus tadi kan nggak sempat hari ini karena perjalanan dari Bandung ke Ciamis. Mereka tuh udah biasa input nih 3-3-nya. Jadi yang fokusin kan kakaknya, tapi kan adik-adiknya ikutan ya, tahu jadwalnya input gitu tiap hari. Yang bayi yang baru 2 tahun, mami mau input katanya gitu. Aduh kita nggak bisa nih input. Mau input ya ampun. Dia bilang mau input gitu bilangnya. Mau input enggak? Aku bilang soalnya ayo kak input gitu. Terus dia kan berjejer bertiga kan nonton bareng-bareng. Terus aku mami mau input. Kalau udah lihat laptop kan aku nggak punya TV juga, jadi aku pakai laptop. Iya bisa pakai laptop. Jadi kalau udah ada laptop pasti dia bilang mau input ya mam, katanya gitu. Padahal sebenarnya pengen lihat video itu, pengen lihat YouTube, tapi bilangnya input aja biar dibilangin. Tapi dia jadi nyanyi-nyanyi mbak.
Yang 2 tahun itu juga nyanyi head, shoulders, knees, and toes. Dia tahu this is nose, Mom. Dia tunjuk hidung betulan. Eyes dia 2 tunjuk tahun itu cepet loh. 2 tahun itu cepet. Dulu saya mulai anak saya itu 2,5 tahun. Itu memang cepet-cepetnya mereka menyerap bahasa. Iya, jadi anak yang kecil ini malah justru, dan aku lihat ya yang paling kecil terus yang tengah ada kan aku 3 tahun itu pronunciasinya lebih baik daripada Gibran, karena Gibran itu dulu mulainya enggak dari input yang kayak gini, dia mulainya kan dari belajar inputnya dari sekolah, dari les. Jadi sama dari orang gurunya. lagi dari guru Indonesia, jadi kan enggak kayak native gitu. Kalau yang orang umur 3 tahun itu dia lebih aku perhatiin, aku dengerin, dia lebih peka ya terhadap intonasinya, terhadap pronunciation-nya. Yang beneran kan? Ditiruin semuanya. Ditiruin semuanya. Nah, kalau Gibran masih dalam proses untuk ngikutin yang ini. Cuman kalau secara vocabulary dia tahu yang basic-basic. Jadi dia udah banyak juga ngomongnya. Tadi aku dapet feedback juga ya. Laporan feedbacknya memang udah lumayan kalau untuk basicnya. Gibran udah bisa ngikutin instruksi dan lain sebagainya. Cuman emang di pronunciation-nya masih kurang karena dia dulunya mulainya aku bacain terus dari orang kita lah, dari dengar pertama kalinya dari orang Indonesia, jadi dia terbiasa dengan pronunciation yang bahasa Indonesia kayak yang R gitu. Iya, nggak R banget, cuman kayak dia terus logatnya itu loh, logat orang Sunda, logat orang Indonesia gitu kalau ngomong. Ada itu. Ada. Mbak, ini ya, kalau pas lagi ngomong boleh dong tolong di videoin, aku mau lihat. Maksudnya yang anaknya yang logat Indonesia sama yang kecil itu. Iya, boleh nanti aku liatin. Tapi kalau Gibran mah udah mulai ngikutin sekarang. Karena kan yang aku bilang kemarin kita ngikutin yang English Sing itu, yang cartoon story itu udah habis dialognya. Itu kan pelan banget. Jadi dia mulai ngikutin sama nadanya. Tapi kadang-kadang dia masih belum terlalu ngeh sama si pronunciation-nya, dan yang hilang-hilang gitu, kayak I'm kan itu kayak disatuin kan, I'm something gitu kan, it's something. Nah dia tuh masih jelas banget nya it's gitu, bla 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 gitu. Kalau Rai Rumi itu kadang hilang. Nah, iya langsung hilang gitu. Linking. Itu namanya linking. Nah terus kalau sekarang aku naikin karena udah habis yang cartoon story, aku pindah ke dialog ini itu, dan ternyata si dialog ini lebih panjang dan lebih cepat. Terus tadi dia bilang ini lebih cepat ya Mam. Iya lebih cepat. Terus dia tapi perhatiin, dia mau tetap betah, mau dengerin dan mau ikutin gitu. Itu sih. Aduh, kayak gini tuh ya, sharing-sharing kayak gini tuh ya, makanya itulah nggak tahu aku. Maksudnya tuh rasanya tuh kayak gimana ya? Seneng banget aku, nggak tahu lah. Aku juga seneng banget Mbak. Jadi cari metode yang gimana ya supaya kan harapannya kan walaupun nggak dapat sekolah internasional gitu kan, tapi anaknya bisa cacis ngomong bahasa Inggris gitu, gimana ya kayak orang lain gitu, aku nyarinya. Insya Allah lah. Maksudnya umur Gibran berapa? 6-7 tahun ya? 6 tahun ya? 6. Itu masih nggak apa-apa lah. Maksudnya kalaupun dia aksennya masih ada lokalnya, itu nanti bisa hilang umur segitu, bisa. Saya yang tahu itu sampai, maksudnya ada orang bahasa Inggrisnya itu sampai native level, itu orangnya cerita dulu dia pertama kali belajar bahasa Inggris, benar-benar itu pakai metode yang seperti ini, itu dia waktu umur 14 tahun, itu bisa kayak native level. Tapi kalau mulainya udah kayak saya yang 30 tahun plus itu ya gimana ya? Iya kayak saya juga. ya nggak berharap banget kayak native level lah, yang penting yang penting bisa ngobrol sama anak gitu. Iya, aku jadi semangat karena nemenin anak, makanya aku semangat juga untuk parent coaching biar aku bisa jadi tandemnya dia, banyak ngobrol, adik-adik penting itu soalnya supaya barengan gitu belajarnya, dan asik juga sih kalau aku lagi
nyelocos gitu sendiri kan, aku kan PR-nya gitu ya, harus nyelocos sendiri gitu. Terus dia ada yang nimpalin karena mereka udah mulai yang kecil juga ngikutin. Ya kan, coba bayangin datengin orang kayak gitu buat ngobrol sama anak 1 jam berapa, Bu? Iya. Anaknya 3. Iya, anakku 3 lagi, bener nggak bisa kan kalau yang kayak gitu nggak bisa disatuin lagi ya, Pak. Datengin orang tuh seminggu berapa kali? 6 kali. Hitung aja sendiri. Ya ini mamanya gratis. Iya. Masih banyak ya, Mbak. Ya, sama-sama. Aku juga senang banget nih. Ya ampun. Jadi kayak gimana ini ya? Rasanya kayak di awang-awang ya. Makasih. Feedbacknya Dek, siapa yang ini? Saya. Jadi Gibran itu emang minat dalam komunikasi, Mbak. Jadi emang pinter menyampaikan sesuatu. Ekspresif ya. Ekspresif, bener. Ekspresif, kreatif juga aktif. Nah, tapi emang kekurangannya di aksen sama pronunciation. Oh gitu. Itu tadi di laporannya juga kayak gitu. Iya, di laporannya iya. gitu. Ya, aku manggut-manggut baca laporannya. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi beneran loh, itu dulu ya ada yang gabung sama kita, itu sekolah bilingual ya, Dek. Iya. Siapa itu dulu namanya, lupa aku. Winsa. Itu juga sama kayak, oh ya Winsa. Itu juga sama kayak gitu. Jadi aksennya itu dia mau ngomong ya, Winsa itu kan mau ngomong ya. Tapi aksennya Indonesia. Inggris aksen Indonesia karena memang inputnya itu dari gurunya. Jadi ya gitu. Mamanya yang saya ini ya kan, karena kalau sama kita itu sebenarnya kan live session itu cuma 2 kali seminggu ya. Dan waktunya cuma setengah jam, itu dikit banget lah. Jadi memang orang tua itu menurut saya perannya luar biasa gitu. Karena ya itu dia ngabisin waktu, anak-anak itu ngabisin waktu itu lebih banyak ya sama orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya saya ini kebetulan Quinsa itu anaknya teman saya. Jadi tolong ya itu nontonnya. Anaknya tuh suka nyanyi dangdut loh. Maksudnya itu diganti aja lah dangdut itu, aku bilang gitu. Ganti aja, jangan dangdut, ganti apalah kayak super simple song Little Baby Bum atau Cocomelon terserah. Sayang kan nyanyi dangdut gitu sambil karaoke. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Masih bisa, tenang aja. Kalau udah 30 plus ya, jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Tapi kalau masih anak-anak, yakin saya bisa. Tapi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir udah mulai kelihatan perkembangannya. Perkembangan apa nih, Dek? Maksudnya, perkembangan pronunciation sama aksennya. Ada perubahan lah ya. Ada perubahan. Oke, siap. Ya, siapkan mamanya ini juga lagi berproses mamanya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut yuk, satu lagi siapa, Dek? Oh ya, Shanum, boleh. Mamanya ya, Shanum ini kan anaknya ya? Anaknya. Oke, siap. Mama Shanum. Shanum umur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak ini sama Mbak Farida, sama Miss Salma, sama Miss Emma. Sama-sama. Gimana, Dek, rasanya, Dek? Seneng. Kayak kepiting rebus, Mbak. Kayak kepiting Miss Emma terus sama Miss Salma. Miss Emma sambil senyum-senyum. Ya. Shanum umur ini Januari ini baru 6, masuk 6. 6 ya. Oke. Oh, berarti ini sejauh ini kayaknya yang paling gede itu 6 tahun, deh, atau ada yang lebih gede lagi? Ada yang lebih gede. Yang gede itu yang 4 orang itu gede itu. Yang anaknya Bu Asti tapi nggak join ini. Oh ya, itu tahun. berapa itu? 10 tahun, Joyce. 10 tahun. Oke, oh ya. Oke, Shanum gimana Shanum nih sebulan? Oh, inputnya udah lama atau pas baru challenge itu, Bu? Kalau Shanum inputnya pas baru challenge itu. Oh gitu. Baru challenge itu baru mulai input. Tapi sebelumnya pernah nonton kayak
Miss Rachel itu ya. Cuman ini Rachel. nggak sering sih, jarang-jarang karena kan mereka jarang nonton YouTube, jarang nonton film-film kayak gitu. Seringnya sih sama ayahnya ditontonin film, tapi ada ininya, ada bahasa Indonesianya, ada subtitlenya. Tapi nonton bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuman ada subtitlenya, jadi dia ini sih. Dia baca ya, dia udah mulai baca 6 tahun ya, udah bisa baca ya. Dia udah bisa baca mulai umur 4 tahun karena ini anak ajaib sih kalau Shanum ini. Anaknya ini pembelajar. Jadi nggak pernah diajarin apapun itu bisa sendiri, kebalikannya kakaknya. Nggak usah dibandingin, Bu, jangan dibandingin. Ya, ini beda memang. Kalau kakaknya memang lebih sukanya kayak di outdoor, kinestetiknya. Kalau Shanum memang suka belajar. Oh gitu, siap. Itu positif ya, maksudnya nilai lebih. Baru input intens ya itu pas ikutan challenge itu barusan input rutin itu dia baru semangat sih. Anaknya seneng. Bu, kalau input, kalau mau ada subtitlenya dibikin bahasa Inggris ya. Nah itu kakaknya yang nggak ini sih masih belum paham. Oh gitu. Nggak, maksudnya jadi kalau subtitlenya bahasa Inggris itu nanti sekalian dia belajar baca loh. Maksudnya kalau dia mau perhatiin. Atau kalau enggak, sekalian nggak usah subtitle aja. Ya, jadi saya nggak rekomendasikan bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Indonesia. Kalau mau, subtitlenya dibikin bahasa Inggris atau sekalian dihilangkan. Nggak apa-apa. Itu karena biasanya ayahnya kan suka downloadin film-film anak gitu ya, itu sih seringnya nonton yang paling kakaknya. Suaminya dikompak. Iya. Jadi kata Mbak Farida itu jangan pakai subtitle bahasa Indonesia ya, pakainya subtitle bahasa Inggris atau nggak usah subtitle gitu. Anak-anak itu pinter kok. Anak saya dulu itu kan nonton umur 2,5 tahun itu belum bisa baca. Jadi meskipun ada subtitle ya dia nggak bisa baca. Maksudnya dia nggak belajar baca gitu. Jadi dia fokus benar-benar inputnya itu dari telinga. Dari dengerin. Gitu. Kalau ini nggak pernah tak nyalain lagi karena ayahnya kan sekarang juga nggak di rumah, LDR kan sekarang, jadinya seringnya kayak gini nih udah nggak nyalain apa-apa karena mereka biar cepet segera tidur. Gitu ya, iya istirahat semuanya. Ya nggak apa-apa, tapi biasanya sehari-hari maksudnya kayak siang harinya gitu mereka ada screen time-nya atau gimana? Paling sering sih cuman suara aja ini pakai speaker lagu-lagunya ini super simple song kayak gitu. Kadang pagi sambil habis mandi makan itu dengerin super simple song lah, suaranya doang. Ya nggak apa-apa. Kan kalau lagu itu meskipun suara aja nggak apa-apa. Kalau lagu ya, tapi kalau yang kayak film kayak Peppa kayak gitu itu kita perlu lihat karena perlu konteks. Tapi kalau lagu itu kelebihannya lagu itu, misalnya nggak pakai video bisa. Maksudnya cuman suara aja itu anak bisa niruin gitu. Anak bisa menikmati meskipun cuman suara. Ya, nanti kalau udah pro itu bisa bedtime story, itu ada bedtime story itu pakai speaker aja. Dulu saya sering, pernah aku share nggak ya? Jadi suara di Spotify itu ada bedtime story. Bedtime stories. Oh, oke. Coba. Itu suara aja. Kalau siang pulang sekolah itu juga seringnya cuman suara aja kan karena dia baru pulang sambil main gitu itu putar aja dah suaranya itu. Ya, as a background bisa. Jadi sambil main sambil didengerin lagu-lagu gitu bagus juga. Sama adiknya yang bayi karena adiknya yang bayi interest. Oh gitu. Bayi umur berapa itu? Bayi jangan-jangan 2 tahun. Sama 1 tahunnya kayak anaknya Mbak Farida. Oh iya. Iya anakku ini loh anakku lagunya itu Bebe Fin namanya. Nggak tahu ya di YouTube ada nggak ya Dek? Coba deh cari.
Maksudnya ya nanti coba cek ya. Ada namanya Bebevin, tapi kita itu lihatnya di Netflix. Udah, Oh, di itu Netflix. Bebevin itu diputer-puter terus, ulangin lagi, besok lagi, ulangin lagi. Itu Udah doang. kok ada di YouTube. Ada. Ada. Ya, itu mirip-mirip kayak Little Baby Bump, tuh lagu-lagu, masih lagu-lagu anak saya itu bayi. Karena ya memang apa Iya. namanya, saya maunya untuk conversation, untuk ngobrol itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dulu. Iya, ini makanya kalau sambil makan, sambil pulang sekolah, pagi-pagi makan, sambil mau berangkat sekolah, itu puter itu sekalian adiknya dengerin juga. Sambil mamanya nyanyi-nyanyi boleh banget loh ya. Lo bener banget sampai capek. Ya emang gitulah, saya juga nggak tahu ya, sepertinya memang Tuhan itu mendesain ibu-ibu itu suka ngomong. Ya, karena buat ngajarin anaknya ngomong. Ya. Ya kayaknya, ya sepertinya memang begitu. Oke. Tapi sebulan ini lihat perkembangan anaknya nggak, Bu? Iya, dia lebih ini sih. Kalau ditanya itu lebih gampang nyaut, sama kadang kalau ditanya itu tahu, tapi kadang mau ngeluarin itu kadang masih bingung karena inputnya kan masih kurang. Karena inputnya baru sebulan. Nanti tunggu setahun. Ya. Nanti tunggu setahun. Makanya kalau 1 bulan itu sebenarnya I don't expect anything. Saya nggak berharap yang gimana-gimana gitu, enggak. Baru anak nyaman dengan bahasa Inggris itu udah keren banget lah, baru sebulan gitu. Ya, jadi yang penting itu orang tuanya nggak buru-buru, anakku ini kok nggak bisa ini ya. Itu yang bikin iya. Ya. Ekspektasinya diturunkan dulu. Betul, karena anak butuh waktu, butuh proses. Gitu ya. Ini yang handle siapa, Dik? Aku, Mbak. Boleh. Jadi Shanum itu anaknya malu-malu ya, jadi belum kelihatan banget perkembangannya. Halo Shanum. Hola. Malu-malu. Iya, tapi perkembangan dari pertama kali ketemu sama akhir itu udah lumayan bagus, kayak pelafalannya, aksennya itu udah mulai kelihatan. Terus dia yang paling tak sukain itu semangatnya, bener-bener nular banget. Semangat banget. Semangat anaknya ya. Ceria banget. Ya, dia anaknya ceria emang, semangat. Ya, mana itu Shanum namanya. She's 6 years old. That's me. I'm 7. Yeah, you are 7. Ya, yang penting itu anak suka. Kalau anak suka itu nanti anak belajarnya lebih banyak. Iya, dia senang sih. Yang di video itu loh Mbak, yang joget-joget itu Shanum. Yang yang di video yang diedit itu. Itu. Itu kayaknya rame-rame deh. Dia ya kan inputnya sama abangnya ya? Sama kakaknya, cuman ya, kakaknya ini apa, karena sekolahnya full day. Sekolahnya full day, jadinya agak susah mau lanjutin inputnya, pulangnya udah mau maghrib. Yang abangnya ya? Iya, abangnya. Ya seininya lah, maksudnya ya gimana ya Kak? Karena udah gede gitu. Kalau makanya apa ya? Tapi ya nggak telat, maksudnya umur segitu tuh masih oke banget gitu loh. As possible. Kalau perlu sebelum sekolah kita mulai. Mamanya nggak lanjut lagi. Umur 3 tahun itu tepat banget menurut saya. Umur 3 tahun, 4 tahun itu tepat banget. Maksudnya anak belum banyak aktivitas gitu. Anak belum banyak aktivitas di luar rumah, masih fokus ya. Jadi bisa input itu bisa maksimal gitu. Tapi ya maksudnya kayak 8 tahun ya belum telat gitu. Cuman ya harus sabar dan effort orang tuanya untuk ngatur waktunya itu harus ekstra.
Olah, adik kecil. Terima Oke, oke. Siap, dilanjut ya Bu. Oke, Inputnya baik. jangan Terima stop kasih gitu. banyak. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih semua. Udah semua, Dek? Sudah. Oke, siap. Ya, begitu ya Ibu-ibu ya, yang dijadwalkan 1 jam ternyata jadi hampir 2 jam. Ya, ini kalau ibu-ibu udah ngobrol kayak gini, berbahaya. Berbahaya ya. Jadi gitu ibu-ibu, terima kasih semuanya. Tadi sudah bisa disimak masing-masing gitu ya. Saya senang banget. Jadi kayaknya habis ini kita siap deh. Siap. Misalnya ada yang, ya Dek, siap nggak Dek? Siap. Ya. Siap. Ya. Jadi gitu. Maksudnya kalau yang kemarin itu di challenge yang pertama itu pendampingan kita 2 minggu. Ya karena kita sendiri itu banyak yang belum siap gitu. Maksudnya kayak kurikulum belum beres, ya kan? Iya. Makanya kenapa kita 2 minggu kita lihat dulu, terus kemarin kita fokus. Jadi setelah challenge pertama selesai kita fokus benerin kurikulum beres, challenge mulai, terus kita sudah uji cobakan. Dan di challenge ini itu range anaknya itu macam-macam ya. Ada yang benar-benar baru input, ada yang udah diajak ngobrol lancar, udah ada gitu. Jadi wide gitu, nggak gerombol di satu level tuh enggak. Jadi ya gitulah. Maksudnya tahu kan rasanya, misalnya kita melakukan sesuatu terus kelihatan hasilnya itu seneng banget gitu. Maksudnya tambah semangat. Ya, jadi benar-benar saya terima kasih loh. Saya terima kasih buat ibu-ibu di sini yang mengizinkan anaknya untuk ngobrol sama orang yang nggak kenal-kenal ini. Ya kan, nggak semua orang loh Dek dibolehin ngobrol. Misalnya anakku diajakin orang ngobrol random gitu, orangnya random ya. Saya harus tahu dulu ini siapa orangnya ya kan. Ntar jangan-jangan diajakin ngobrol yang macam-macam yang nggak sesuai dengan value kita kan bahaya. Nah makanya diizinkan, diizinkan untuk ngobrol sama anaknya itu kita juga terima kasih banget gitu. Ya, ibu-ibu begitu. Jadi nanti ini juga kita jadikan bahan evaluasi, kan ini direkam ya. Jadi nanti saya tonton lagi mana yang bisa kita perbaiki. Oh ya, sebagai ungkapan terima kasih kami, nanti kalau misalnya anaknya ada yang join di program untuk anak-anak, apa itu namanya? Output Acceleration Program, atau orang tuanya mau join parent coaching, nanti kita ada diskon khusus untuk anak-anak yang 10 ini. Anak-anak yang 10, ya, orang tua atau orang tua yang 10 ini. Jadi itu sebagai ungkapan terima kasih kami. Ya, karena ya gitu. Kalau kita mau testing metodenya apa namanya? Bayarin orang gitu kan, kita habis lebih banyak lagi gitu. Nah, kebetulan di sini kan ada banyak sukarela. Jadi kita terima kasih gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak ikut dengerin. Ya, jadi itu aja. Nanti kalau misalnya minat mau join, silahkan dihubungi nomor yang biasanya. Nanti saya info apa namanya, potongan diskonnya berapa. Oke, Dik, belum tahu mereka karena ini tadi baru pas baru mau mulai ini tadi saya ngobrol sama suami gitu. Sama suami. Saya tuh itu ya karena saya di rumah, jadi teman curhat saya ya suami saya. Termasuk kayak gini-gini nih semuanya saya obrolin sama suami. Ya terus ya udah kasih potongan aja terima kasihnya gitu. Ya udah nanti saya bilangin juga ini. Ya Dek ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu. Terus itulah ya. Meskipun challenge sudah selesai, tetap harus inputnya, tetap harus input. Karena 1 bulan itu beneran deh. Kalau menurut saya sendiri nih belajar bahasa Spanish berbulan-bulan, saya juga belum bisa ngomong gitu. Kayak sebulan anaknya udah bisa nyautin omongan, anaknya udah bisa ini itu luar biasa gitu. Jadi tolong jangan
dihentikan yang sudah dimulai ini, ya. Mungkin kita nggak akan ngerasain hasilnya gitu. Maksudnya nggak ngerasain hasilnya. Nanti anak-anak kita yang merasakan hasilnya, ya. Entah itu pas dia butuh mau apply beasiswa, IELTS-nya udah 8, aman, ya. Nggak kayak saya. IELTS 7, jungkir baliknya luar biasa. Atau nanti pas anaknya kerja, opportunity-nya itu luar biasa loh, bisa bahasa Inggris itu. Maksudnya kayak misalnya kerja di perusahaan multinasional, apalagi perusahaannya multinasional, itu pasti misalnya ada 2 kandidat gitu ya, ada 2 kandidat, yang satu bisa berkomunikasi bahasa Inggris aktif, yang satu nggak bisa, tahu kan yang dipilih yang mana? Jadi opportunity-nya itu luar biasa. Mungkin bukan kita yang ngerasain, tapi anak-anak kita nanti yang akan memetik hasilnya gitu. Gitu aja. Udah, nanti saya nangis lagi. Ya udah ya Ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir, ngerumpi lama banget lagi ya. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Makasih Sama-sama. Selamat malam. Izin pamit. Ya.